Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia malam? Akhir pekan kembali dijumpai Anda bersama saya Anggita Mahlika dan juga Putri Viola. Dari sisi dialog pemirsa, kita masih akan menghadirkan bagaimana Polda Jawa Barat saat ini telah menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan ataupun SP3 untuk Peggy Setiawan setelah sebelumnya Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dengan diterbitkannya SP3 ini, apakah nanti Peggy Setiawan ini tidak akan ditersangkakan lagi? Lalu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini? Apakah pihak kepolisian juga akan mencari DPO sebagaimana disebutkan nama Peggy yang disebutkan dalam DPO tersebut? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Selain itu Putri? betul, bukan cuma itu Agita, tapi nanti kami juga akan sajikan keputusan Mahkamah Internasional bahwa kependudukan Israel di Palestina adalah ilegal. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, setelah KNKT usai melakukan penyelidikan di lokasi kejadian pada Sabtu kemarin, bangkai helikopter Bali Helitur akhirnya dievakuasi oleh pihak operator dibantu polisi dan juga angkatan udara. Puing heli kemudian dibawa ke kantor operator di kawasan GWK. Bangkai helitur jenis Bell 505 yang jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, akhirnya dievakuasi. Untuk mengevakuasi badan helikopter ini menggunakan alat berat. Proses evakuasi sendiri dibantu oleh puluhan anggota TNI, Angkatan Udara, dan juga pihak kepolisian. Untuk proses evakuasi helikopter ini, pihak operator harus membuka jalan terlebih dahulu agar truk pengangkut badan helikopter bisa masuk ke lokasi jatuhnya heli. Untuk memindahkan badan helikopter ke atas truk dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam. Rencananya bangkai heli akan dibawa ke kantor Helitur di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Mbak, sekarang Mbak. Leher saya retak tulangnya. Oh gitu. Tulang sebelah kanan belakang. Tapi ini udah nggak rawat inap atau gimana? Besok kita harus balik ke rumah sakit lagi untuk dikontrol. Baby, Oke. Ini yang dirasakan leher sama apa aja? leher sama semua tulang badan. Oh gitu. Sebenarnya semuanya tuh kan karena kena benturan hebat ya, jadi semuanya harus dicek dulu. Oh gitu. Mbak, tadi Karena nggak semua kecelakaan helikopter itu orang bisa selamat. Masih shock Mbak? Oh saya masih trauma. Ya, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi jatuhnya helikopter wisata di kawasan Suluban, Kabupaten Badung, Bali sebagai pelajaran yang mahal tentang pentingnya mengutamakan keselamatan. Ia mengatakan meskipun pihak maskapai helikopter telah melayani customer dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam keutamaan keselamatan. saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan, ya. Jadi pelajaran yang mahal. Satu sisi mereka baik melayani customer, tapi ada hal-hal yang kurang governance, ya. Jadi saya pikir pelajaran yang mahal. Jadi yang akan datang itu menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan tentang IKN. Ya pemirsa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian, pihak KNKT akhirnya menghentikan pemeriksaan terhadap helikopter yang jatuh di Suluban, Kecamatan Pecatu, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat kemarin. Ya, pihak otoritas bandara sendiri menyatakan pemeriksaan dari pihak KNKT telah dinyatakan selesai dan untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut akan dikeluarkan oleh pihak KNKT Pusat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menghentikan penyelidikan di lokasi jatuhnya helikopter Tur PKWSP jenis Bell 505 di Desa Suluban, Kecamatan Pecatu, Kabupaten Badung, Bali yang jatuh pada Jumat kemarin. Usai melakukan penyelidikan yang didampingi pihak otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, menyatakan pemeriksaan heli yang jatuh dinyatakan telah selesai dan menunggu hasil penyelidikan dari KNKT. Sebelumnya di lokasi kejadian, pihak KNKT telah melakukan beberapa penyelidikan termasuk mengambil gambar-gambar puing heli
hingga suasana di area sekitar lokasi kejadian. Petugas KNKT mengaku belum bisa memberikan penjelasan penyebab pastinya jatuhnya helikopter yang mengangkut 2 orang warga Australia dan 2 orang WNI tersebut. Ini benar itu, Pak. Kalau kalau fakta yang ada kan memang seperti itu ya. Terlihat ada. Dikit, Pak. Hal itu yang dipastikan sama KNKT. Belum pasti. Belum. Mungkin kita kan untuk memastikan penyebab. Iya, itu saya belum bisa jawab. Sementara itu, evakuasi bangkai heli belum bisa dilakukan pihak pengelola heli tour karena menunggu hasil dari KNKT, termasuk dugaan kecelakaan heli akibat benang layangan. Itu ditarik hingga kalau nggak salah ingat sekitar 10 nautical miles. 10 nautical miles itu sekitar 18 km. Dan itu kemudian ada sudutnya, derajatnya, mulai dari jarak terdekat hingga jarak terjauh, itu tidak boleh ada halangan-halangan. Nah, secara umum juga ada peraturan-peraturan, misalnya tidak boleh menerbangkan balon udara yang diikat pun nggak boleh ya, drone dan sebagainya dalam radius sekian kilometer dari bandara. Kalaupun boleh itu harus dengan izin khusus, dengan mencantumkan waktunya, tanggal, hari, jam berapa, di lokasi mana, dan ketinggiannya berapa, untuk kepentingan apa. Dari Badung, Bali dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini, rekan kami Alfani Syukri akan memberikan kabar informasi terbaru juga untuk Anda. Silakan Alfani. Ya Putri, Agita dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa sejak minggu siang dilakukan evakuasi terhadap puing dan badan pesawat, yang dimana evakuasi tersebut dilakukan oleh pemilik atau pemilik perusahaan atau dibantu dengan pihak kepolisian dan juga TNI Angkatan Udara, di mana proses evakuasi sendiri berlangsung cukup lama, di mana dibutuhkan hingga waktu 3-4 jam. Dan saat evakuasi sendiri disaksikan oleh 3 orang korban, di mana 2 warga Australia dan 1 orang WNI yang merupakan istri dari satu warga Australia juga ikut menyaksikan untuk evakuasi helikopter tersebut. Dan rencananya setelah evakuasi tersebut akan bodi pesawat akan dibawa ke kantor dari helikopter tersebut. Fani, apakah kami ingin konfirmasi, apakah artinya badan helikopter ini sudah terevakuasi seluruhnya atau masih berada di TKP? Ya, dari pantauan kami di lapangan, kita dapat laporkan bahwa semua dari puing-puing dari helikopter, baik itu baling-baling tercecer hingga 10 meter dan juga bodi pesawat yang berada di tengah tebing tersebut sudah diangkut menggunakan truk pada sore tadi, dan dipastikan bahwa puing-puing helikopter tersebut dinyatakan sudah clear dari lokasi kejadian. Agita. Ya baik Alfani, untuk informasi tali layangan yang membelit kemudian juga ada di baling-baling ini sehingga menjadi penyebab jatuhnya heli ini, Anda mungkin punya informasi lebih jauh mengenai hal ini? Ya, menurut dari fakta di lapangan, di mana saya sempat tadi masuk ke lokasi, di mana ada masih belitan tali layang-layang baik itu di ekor helikopter maupun di baling-baling utama helikopter. Dan pihak otoritas bandara sendiri telah menyatakan bahwa secara gambar atau fakta yang ada di lapangan menyatakan bahwa salah satu penyebab jatuhnya helikopter tersebut merupakan akibat terbelit tali layang. Namun hasil tersebut belum final, di mana nanti pihak KNKT yang nantinya akan memberikan konfirmasi terkait penyebab pasti dari jatuhnya helikopter. Tapi dari pihak pilot sendiri apakah sudah ada memberikan informasi bahwa memang pada saat itu
terhalang dan juga sulit untuk mengemudikan helikopter dikarenakan ada layangan ini, Alfani? Ya, dari pihak pilot sendiri belum memberikan klarifikasi atau menginformasikan bahwa penyebab jatuh helikopter yang ditumpangi tersebut dikarenakan akibat tali layang-layang, mengingat kondisinya masih stop sehingga pihak KNKT maupun pihak kepolisian juga belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pilot tersebut. Ya, baik Alfani, mengenai keberadaan tali layang-layang ini, apakah memang ini sudah bisa diketahui kah? Ini apakah memang bermain layang-layang daerah situ atau seperti apa sebenarnya sehingga kemudian bisa sampai di ketinggian mengganggu penerbangan helikopter ini? Dari informasi dari pihak pengelola helikopter sendiri menyatakan bahwa sebenarnya kejadian tersangkutnya tali layang-layang sebenarnya terjadi setelah 4 menit helikopter tersebut mengudara, dan diperkirakan tersangkutnya tali layang-layang itu tidak terjadi di sekitar lokasi jatuhnya helikopter, namun setelah di sekitar sebelum mencapai lokasi kejadian, disitulah tali layang-layang tersebut jatuh di baling-balingnya. Baik. Sudah ada informasi kah juga mungkin dari warga sekitar atau mungkin si pemilik layang-layang, apakah pada saat itu memang berada di area mana dan juga menerbangkan layangan itu? Nah, dari hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian dan otoritas bandara sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini pemilik layang-layang belum sama sekali melaporkan atau mengakui dari layang-layang yang mengakibatkan jatuhnya helikopter tersebut. Namun secara umum pihak kepolisian sendiri telah menghimbau kepada masyarakat agar tidak menaikkan layang-layang terlalu tinggi. Ya. Baik, untuk kondisi korban hingga sejauh ini seperti apa, Alfani? Ya, hingga saat ini satu orang lagi awak dari helikopter tersebut masih dirawat di salah satu rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Jimbaran Bali, di mana korban merupakan fotografer dari helikopter, dan dinyatakan pihak dokter masih mengalami trauma sehingga masih dilakukan perawatan inap di rumah sakit. Baik, lalu bagaimana kemudian evaluasi dari pihak otoritas bandara, Alfani? Ya, intinya pihak otoritas sendiri menyatakan bahwa menghimbauan kepada masyarakat untuk tidak menaikkan layang-layang terlalu tinggi, mengingat di kawasan Pecatu maupun di Jimbaran ini merupakan kawasan dari helikopter tour, demikian, sehingga tidak mengganggu jalannya helikopter yang nantinya akan melintas membawa para wisatawan yang melakukan penyewaan terhadap helikopter. Ya, baik Alfani, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu update informasi mengenai tragedi kecelakaan ini. Selamat malam Alfani, selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kapal LCT Cita 20 yang bermuatan BTS milik Kemenkominfo hilang kontak dalam perjalanan dari Timika menuju Yahukimo. Kapal hilang kontak di perairan Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika pada Jumat sore menerima laporan ada sebuah kapal LCT Cita XX yang bermuatan BTS milik Kemenkominfo hilang kontak. Kapal ini memuat penumpang sebanyak 12 orang, berangkat pada hari Senin siang dan juga direncanakan akan tiba di Yahukimo pada Kamis sore. Namun hingga saat ini belum diketahui nasib dan keberadaannya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika 1 atau Timika, Iwayan Suyatna, saat ini menerima laporan tersebut dan langsung menginformasikan ke instansi terkait. Dan kapal-kapal direncanakan melalui kapal Cita XX, namun hingga Minggu sore tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut. Sementara itu pencarian dimulai pada Sabtu pagi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari SAR Timika,
Polair Timika dan Pos Lanal Timika untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal LCT Cita XX. Namun hingga Minggu sore pencarian belum juga membuahkan hasil. Nah, kami aksi pertama adalah berkomunikasi dengan stasiun Ledo Pantai, kemudian berkomunikasi dengan kapal-kapal yang melewati jalur tersebut. Nah, sampai sore hari tersebut, hasilnya nihil. Tidak ada kapal, tidak ada melihat, komunikasi pun tidak bisa dengan stasiun Ledo Pantai. Nah, kami putuskan untuk melaksanakan operasi pagi harinya di hari Sabtu. Nah, kita melaksanakan operasi tersebut dari pos SAR Agat. Nah, itu kami lakukan pencarian sepanjang 35 nautical mile pada posisi memang tidak ada sinyal. Nah, dari situ lost contact itu kami kejar sampai malam jam 7. Hasilnya nihil. Speedboat penumpang yang akan menuju Penajam mengalami mati mesin di tengah kapal tugboat dan tongkang. Lantaran panik, 5 penumpang lompat, 1 tewas dan 1 dalam pencarian. 1 korban yang melompat akibat speedboat mati mesin di Teluk Balikpapan dievakuasi dengan menggunakan gerobak. Awalnya speedboat penumpang dari Balikpapan menuju Penajam Pasir Utara dan saat di tengah jalan mesin speedboat mati dan masuk di antara tugboat dan tongkang lantaran panik. 5 penumpang lompat ke laut, 1 tewas dan 1 masih dalam pencarian tim Basarnas Balikpapan. Hingga saat ini tim gabungan dan relawan masih melakukan pencarian korban dengan menggunakan speedboat warga. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan menghadirkan informasi dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri acara tasyakuran hari lahir ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ya, kami akan sajikan kabar selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara tasyakuran hari lahir ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB Jakarta. Kedatangan Anies disambut antusias oleh para kader PKB. Anies bahkan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara tasyakuran hari ke-26 PKB. Sebelumnya, DPW PKB DKI Jakarta pernah menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski belum ada keputusan tetap dari DPP PKB, Ketua DPW PKB DKI Jakarta menyebut keputusan DPW selalu diamini oleh DPP PKB. Insya Allah partai kita partai yang sangat demokratis, partai yang sangat melihat arus bawah. Semua PKB dari dulu selama saya jadi ketua DPW PKB selalu mengikuti arus dari bawah. Pendapat-pendapat yang di bawah dan ketua umum saya sangat demokratis. Kapan deklarasinya terhadap Pak Anies kalau misalnya kita sudah menyampaikan pada waktu itu tidak hadir ya. Bersama dengan DPP. Oh, PKB cukup di DPW saja. Pada waktu itu kita sudah melaksanakan. Jadi sudah selesai. Waktu semakin pendek. Mengalir saja, masih panjang. Kalau deadline hari ini mungkin udah pendek. Buat teman-teman yang deadline hari ini, tapi masih panjang. Kita mengalir. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, memberikan sinyal lebih memilih maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah dibandingkan Jakarta, yang elektabilitasnya hanya sekitar 1%. Beberapa minggu belakangan, publik bersama-sama menyaksikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep belusukan dan menyapa warga di sejumlah wilayah Jakarta.
Tidak hanya menyapa warga, putra bungsu Presiden Jokowi tersebut juga terlihat rajin melakukan safari politik ke sejumlah parpol. Sebagian publik pun ramai-ramai meyakini Kaesang akan ikut serta di Pilkada Jakarta. Sebagian lagi menduga Kaesang akan mencalonkan diri di Pilkada Jawa Tengah. Isu tersebut pun semakin mencuat saat Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan jika anak bungsunya tersebut maju dalam Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah. Menurut Presiden, kedua wilayah tersebut bagus karena bagian dari Indonesia. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Tapi nama Kaesang rupanya tidak bersambut di Jakarta. Elektabilitasnya hanya 1%, jauh di bawah Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Untuk Pilkada Jakarta sepertinya Kaesang menyerah, tapi tidak dengan Jawa Tengah. Di provinsi ini, nama Kaesang justru memiliki elektabilitas tertinggi di sejumlah survei. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang Sabtu siang, Kaesang pun melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah ketimbang Jakarta, merujuk pada hasil survei elektabilitas. Dan kita lihat untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Walau percaya diri karena survei elektabilitasnya berada di posisi teratas, Kaesang menegaskan dirinya masih melihat perkembangan ke depan apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ya saya kira kita lihat, balik lagi Jawa Tengah ini provinsi yang besar dan Pak Lutfi sendiri juga sebagai Kapolda punya yang sudah pernah beliau lakukan dan sudah banyak khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya rasa ya beliau memang pantas menjadi gubernur di Jawa Tengah untuk periode selanjutnya. Tapi baik lagi untuk masalah Lutfi Kaesang ataupun Kaesang Lutfi kita lihat nanti ya. Lantas, akankah rencana Kaesang ikut kontestasi Pilkada Jawa Tengah berjalan mulus? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Demokrat resmi mengusung kader Gerindra Risa Ahmad Patria dan komika Marcel Widianto pada pemilihan Kepala Daerah Wilayah Kota Tangerang Selatan. Ya, dengan demikian telah 4 partai politik yang mengusung pasangan Riza Marcel di Pilkada Tangerang Selatan. Partai Demokrat resmi mendukung pasangan Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Widianto di Pilkada Tangerang Selatan. Surat rekomendasi langsung diserahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto kemarin di kantor DPP Partai Demokrat. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meyakini pasangan yang didukung partainya dalam Pilkada 2024 merupakan pasangan terbaik karena sudah melalui berbagai pertimbangan. Yang kami serahkan berarti sudah satu paket, sudah rekomendasi final yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk menambah semangat perjuangan di daerah masing-masing karena kami meyakini pasangan calon yang kami usung ini memiliki kans kemenangan yang baik berdasarkan hasil survei dan juga berbagai faktor dan pertimbangan politik lainnya. Tentu komposisinya akan sangat beragam dan dinamis. Pasangan Riza Marcel sebelumnya sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PSI. Komika Marcel tidak mempermasalahkan jika banyak kritik terhadapnya terkait pencalonan komika ini sebagai calon wali kota Tangsel mendampingi politikus senior Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Kalau masalah dukung dan nggak dukung kan itu kan lebih ke teritori mereka. Tapi yang lebih baik adalah ketika ada banyak kritik buat saya, jadi itu jadi pacuan buat saya buat jadi yang lebih baik gitu. Terus lanjut. Riza Patria pun menyatakan tidak terganggu dengan penunjukan Marcel sebagai pendampingnya dalam Pilkada Tangerang Selatan. Sama sekali tidak terganggu ya. Kami ditugaskan oleh partai, kami selalu patuh dan taat apapun yang diputuskan oleh partai. Buat kami keputusan partai itu melalui sebuah proses yang panjang dan satu kehormatan bagi kami untuk maju. Tentu berbagai kekurangan kelebihan kami akan kami tingkatkan kelebihan kami dan akan kami perbaiki kekurangan kami. Dan juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbuat lebih baik lagi. Ya. Selain memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Riza Marcel, Partai Demokrat juga memberikan rekomendasi kepada 59 pasangan calon lainnya yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 di berbagai kabupaten kota. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kita akan bahas dengan diterbitkannya SP3 untuk Peggy Setiawan. Apakah ini berarti Peggy Setiawan tidak dapat ditersangkakan lagi? Lalu bagaimana juga kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya, Anda bisa simak pembahasannya sesaat lagi bersama Agita Malika, jadi pastikan Anda masih bersama kami. Polda Jawa Barat menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 untuk Peggy Setiawan yang sebelumnya dijadikan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas nama Peggy Setiawan sudah dikirim penyidik Polda Jawa Barat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah mendapatkan SP3 dari Polda Jabar, pihak kejaksaan akan membuat nota pendapat, kemudian akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ke Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jawa Barat. Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy, menyambut baik atas terbitnya SP3. Sugianti mengungkapkan keputusan pra-peradilan tidak hanya bicara soal teknis penahanan, penangkapan, dan penetapan tersangka. Karenanya, menurut Sugianti, kebebasan Peggy Setiawan sudah berada dalam posisi terkunci. Penghentian penyidikan artinya untuk Peggy Setiawan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi penyelidikan karena memang sudah terbukti dia bukanlah pelakunya atau bukan Peggy alias Peron sesuai dengan DPO. Ya, kita sangat bersyukur, bahagia dan mengapresiasi dengan tindakan dari pihak Polda Jabar yang telah mengirimkan surat SP3 kepada kejaksaan. Akhirnya terbukti bahwa Peggy alias Peggy Setiawan bukanlah Peggy yang dimaksud atau Sementara itu, kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada menuturkan status tersangka atau tidak tentunya tidak bisa dipaksakan dan harus berdasarkan alat bukti. Peggy Setiawan kini sudah hampir 2 pekan menghirup udara bebas. Usai putusan Pengadilan Negeri Bandung dibacakan Hakim Eman Sulaiman. Hakim menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah, serta penetapan Peggy sebagai tersangka batal demi hukum. Meski begitu, Peggy boleh jadi belum sepenuhnya bernafas lega. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal, ditambah polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Akankah itu terjadi? Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, dengan diterbitkannya SP3 untuk Peggy Setiawan, menjadi pertanyaan juga apakah memang Peggy Setiawan ini tidak mungkin untuk ditersangkakan lagi. Lalu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini? Ini sesuai juga dengan judul kita pemirsa, SP3 Peggy dibidik lagi atau ada Peggy lain? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan narasumber. Sudah ada kuasa hukum Peggy, Bang Marwan Iswadi. Selamat malam Bang Marwan. Malam Pak Gita. Dan selanjutnya sudah ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum pidana. Bang Aristo, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya ada penasehat Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Mirsa. Bapak-bapak, saya langsung ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, ini sudah ada diterbitkan SP3 untuk Peggy Setiawan. Respon langsung dari kuasa hukum seperti apa? Respon kami? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Udah ada SP3-nya. Oke, baik. Bagaimana kemudian selanjutnya respon kita melihat ya, ada kemungkinan upaya Peggy Setiawan ini mungkin ditersangkakan lagi apabila disediakan ada bukti-bukti baru. Dari pihak kuasa hukum bagaimana? Kalau menurut kami ya, sebagai kuasa hukum, insya Allah tidak. Nggak mungkin lagi akan dijadikan tersangka. Ini menurut pendapat kami dari kuasa hukum. Tapi kalau menurut dari pihak lain ya boleh-boleh aja. Oke. Ya. Pak Arianto, bagaimana melihat SP3 Peggy Setiawan ini sudah diterbitkan? Itu penerimaan SP3 dari Peggy Setiawan itu merupakan contoh bahwa penyidik menghormati keputusan hakim atas putusan daripada hakim pra-peradilan. Karena memang harus itu tidak memenuhi syarat untuk menentukan TSK-nya dan harus di SP3-kan. Sudah di SP3-kan dan kemudian sudah dilepaskan dari tahanan. Tapi kemungkinan apakah Peggy ini nanti akan jadikan tersangka lagi ya? Kalau dalam pengalaman kami yang lalu itu ya, kalah peradilan itu bukan hal yang masalah sekali. Karena dia misalkan dulu ya salah tangkap karena kurang suratnya. Besok kita bikin surat, kita tangkap lagi. Sudah bisa itu. Tapi ini karena kasus ini menjadi perhatian orang masyarakat umum ya. Jadi seakan-akan polisi kalah peradilan ini seakan-akan polisi kalah telak, polisi bodoh dan sebagainya kan gitu kan seragam. Nah sekarang apakah Peggy itu bisa ditentukan menjadi tersangka lagi gitu ya. Kalau kita lihat putusan hakim nomor 5 itu kan mengatakan bahwa segala putusan yang setelah ini berlanjut itu tidak berlaku gitu ya. Iya. Tetapi ada ini diungkapkan juga oleh Bang Tony RM selaku kuasa hukum. Tetapi harus dibaca peraturan Mahkamah Agung ada yang mengatakan apabila putusan pra-peradilan itu mengabulkan pemohon untuk menerima membatalkan penetapan sebagai tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan ulang. Itu artinya boleh saja seperti yang dulu-dulu terjadi. Tapi kalau untuk kasus sekarang ini, estimate saya ya, polisi penyidik pasti tidak akan gegabah langsung kemudian nyari penyidikan lagi seperti yang dulu-dulu. Pak Sigit, Pak Kapolri mengatakan kita akan perhitungan dulu. Perhitungannya begini, kita tunggu PK. Kalau PK ini ternyata nanti PK daripada para korban yang tidak menerima dengan diberlakukan tidak adil itu berhasil, berarti dia menganulir pengadilan yang dulu, yang 8 itu, estimate saya masih gugur semua itu. Kalau ini gugur, berarti penetapan Peggy sebagai DPO juga gugur. Polisi tidak akan lagi melanjutkan penyidikan Peggy ini. Tapi polisi akan melakukan penyidikan ulang dari mulai pertama kali dengan mengungkap semua kesaksian-kesaksian yang sekarang muncul ini. Jadikanlah peradilan yang baru dengan kesaksian yang berimbang dengan scientific crime investigation dan sebagainya itu. Biar diadili lagi, kira-kira begitu. Jadi untuk Peggy ini tergantung daripada PK. PK-nya diterima, otomatis batal semua dan polisi wajib melakukan penyidikan ulang. Tapi kalau PK-nya diterima, ditolak, pasti Peggy akan jadikan tersangka lagi dengan mencari bukti baru. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Bang Aristo, apakah memang seperti itu ya? Jadi secara hukum memang dari status Peggy, apalagi ini sudah SP3, ini kan sudah diterbitkan. Ini apakah memang masih ada mungkin celah untuk bisa dijadikan atau dibidik lagi menjadi tersangka? Apalagi kalau tergantung dari PK nanti ini. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak, theoretically mungkin ya. Desain hukum memungkinkan untuk itu, tapi practically polisi harus sangat hati-hati. Kenapa? Saya kasih alasannya ya. Yang pertama kita lihat dulu alasan dari pra-peradilan. Argumentasi utama pra-peradilan itu dimenangkan oleh Peggy adalah Peggy tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Artinya ketika Peggy ditersangkakan atau pertama kali di DPO tahun 2016 dan ditersangkakan tahun 2024, dia nggak pernah didengar dulu. Nah ini kan
persoalan seperti ini persoalan yang bisa diperbaiki. Ya, secara teoritis itu bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang sulit? Begini, kita lihat kemarin pra-peradilan. Tadinya saya pikir di pra-peradilan itu polisi akan memberikan bukti yang akan sulit dibantah. Misalnya apa? Tadi yang Pak Arianto katakan bukti-bukti scientific crime investigation itu bukti-bukti apa sih? Misalnya bukti-bukti CCTV, bukti-bukti sidik jari, ada misalnya di alat untuk menyiksa korban ya. Saya pikir itu yang akan keluar, tapi yang akan keluar itu kan pertama buktinya bukti ahli misalnya. Ya, kemudian buktinya bukti surat, ijazah, KTP. Ini kan bukti-bukti yang kurang meyakinkan, apalagi bukti ahli. Bukti ahli itu kan bisa disetel. Mau ngomong apa ya? Ada kemungkinan bisa disetel. Nah, itulah yang saya pikir dengan amunisi sekarang, dengan bukti-bukti sekarang, sulit bagi polisi untuk mentersangkakan lagi kecuali mempunyai bukti-bukti yang straightforward, bukti-bukti yang begitu kuat. Karena ada pertanyaan lagi ketiga tadi yang Mbak Agita katakan. Ini Peggy-nya nih Peggy yang ikutan membunuh, ikutan menyiksa atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan soal Peggy Setiawan atau Peggy Peron itu orang yang sama atau orang berbeda. Pertanyaannya, apakah orang ini ikut serta dalam tindak pidana tahun 2016 lalu? Nah, bukti-bukti ini yang belum ada sampai sekarang. Jadi sederhananya mungkin bisa jadi tersangka lagi, mungkin, tapi syaratnya sangat berat. Itu ya. Kemudian ditambah lagi tadi Pak Arianto mengatakan soal putusan hakim yang tidak bisa lagi akan gugur tindakan-tindakan lanjut dari kepolisian. Saya berbeda dalam memahami konteks itu ya. Beberapa kali juga berdebat soal ini. Jadi putusan hakim pra-peradilan itu tidak dimaknai tentang tindakan-tindakan polisi yang future, yang masa depan. Tidak mungkin putusan hakim menghakimi satu situasi yang belum ada. Itu tidak mungkin. Ya. Yang ada putusan itu harus diterjemahkan produk-produk derivatif dari penetapan tersangka. Apa itu produk-produk derivatif? Yaitu penahanannya, penyitaannya, itu yang gugur. Jadi itu tidak menghakimi future action, tapi yang dihakimi adalah produk derivatif dari penetapan tersangka. Itu yang berbeda dan harus diluruskan tuh. Oke, kalau nanti disebutkan ya, kan dari pra-peradilan sendiri bukti-bukti yang dihadirkan kalau kata Bang Aristo ini tidak cukup kuat. Bagaimana jika nanti pihak kepolisian menghadirkan bukti baru? Tidak hanya kesaksian saja, tapi ada bukti-bukti lainnya. Nah itu yang harus dilakukan, tapi saya nggak tahu ya. Kalaupun dia punya, pasti sudah dia keluarkan. Kenapa? Gini, ini kan persoalan ini kan lahir karena carut-marutnya penyidikan tahun 2016. Kemudian bangkit lagi, kemudian diekspos carut-marut itu. Pertanyaannya, apakah dia punya bukti-bukti itu? Apakah masih ada bukti-bukti itu? Kalaupun ada, mestinya kan sudah dikeluarkan dari awal ketika ini exposure-nya begitu besar. Kan kita sederhana aja. Ponselnya itu kan disita. Saya lihat salah satu BAP itu, kemudian barang yang disita itu BAP menerangkan saksi tentang perencanaan pembunuhan ada di ponsel. Tapi ponsel itu tidak pernah dijelaskan. Ya, polisi juga tidak pernah menjelaskan apa percakapannya. Bukti-bukti seperti itu kan adalah bukti-bukti yang sulit dibantah, bukti-bukti yang sulit disetel. Tapi kalau bukti-buktinya cuma saksi, bukti-bukti ahli, ini bukti-bukti yang bisa disetel, nggak semuanya bisa disetel, tapi ada kemungkinan bisa disetel mau ngomong apa. Nah, karena bukti-bukti yang tidak meyakinkan ini, maka saya pikir sulit bagi polisi untuk menetapkan tersangka lagi, walaupun secara hukum kemungkinan itu ada tadi Pak Arianto jelaskan. Saya setuju dengan itu. Oke, langsung ke Bang Marwan. Bagaimana nih respon kemudian jika nanti pihak kepolisian memiliki bukti tidak hanya berupa kesaksian yang dikatakan oleh Bang Aristo, tapi juga ada bukti-bukti dari CCTV atau bukti lainnya? Bagaimana? Saya berani mengatakan tidak mungkin. Kenapa Bang? Kalau mungkin ya kenapa yang nggak kemarin dong? Sidang kemarin kan? Sidang nggak mungkin dia kala ini kok. Kok baru mau mencari sekarang kok? Ya sekarang itu aja Mbak. Nggak, saya berani mengatakan, kalau kemarin saya 99% saya katakan menang. Bukti menang kami kan. Ini 99% nggak mungkin terjadi. Si Peggy Setiawan dijadikan tersangka lagi. Sangat bersiko bagi polisi. Oke. Sangat bersiko menurut saya nih Mbak ya. Sebab saya bilang Mbak, Peggy Setiawan sama Peggy Peron itu beda Mbak. Udah berbeda loh. Sangat berbeda sekali. Alamat berbeda, umur berbeda, tinggi berbeda. Mau dipaksakan. Udah itu mana sekarang buktinya yang diberikan oleh polisi itu mana? Kalau ada memang ada, saya bilang ada darah korban di baju Peggy Setiawan, itu baru oke. Ada sidik jari, sangat bersiko. Saya bilang saya berani mengatakan 99% tidak akan mungkin. Kami siap juga
menghadapi dari pihak polisian. Kalau seandainya ditersangkakan lagi, siap kami lagi. Dan semoga menjadi gagal lagi, kalah lagi kedua kalinya. Oke, Pak Arianto, ini kan Barreskrim sendiri mengatakan akan dilakukan evaluasi. Ya. Tapi ini evaluasi dari pihak kepolisian ini seperti apa? Karena kan dari tadi dikatakan ini harus ada bukti-bukti yang jelas. Apalagi kalau tadi Bang Marwan mengatakan ini jelas tidak ada buktinya sama sekali. Evaluasi yang dilakukan oleh Polri itu ya, kalau untuk masalah reserse ini ada 3. Evaluasi oleh Kabarreskrim, itu dia akan mengevaluasi teknik penyidikannya. Benar apa enggak? Makanya itu kemarin masih akan dicek oleh Kabarreskrim, kok pra-peradilannya kalah. Kan gitu. Kok kemudian yang tahun 2016 itu dipersangkakan orang, bukti-buktinya kurang bagus gitu. Ini tanggung jawab daripada Barreskrim sebagai pembina teknis reserse seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi apabila terjadi cacat kayak gini. Yang kedua adalah evaluasi oleh Propam. Propam itu akan melihat pada etika, attitude ataupun perbuatan daripada individu-individu. Seperti contoh sekarang Rudiana itu, kemudian penyidik dari Polresta itu, individunya apakah dia melanggar etika atau tidak. Yang ketiga oleh Irwasum. Irwasum itu memeriksa apakah unit reserse di Cirebon dulu itu sudah bekerja perfect apa tidak. Itu 3 itu yang itu. Nah kemarin kalau estimasi saya, meskipun ini 3 ini sudah turun, ya, dia akan melihat kan apakah ada cacat hukumnya. Mungkin dia menemukan ada cacat, misalnya si Rudiana itu mungkin diindikasikan dia ngeroyok dan sebagainya, itu ya. Tapi kemudian temuannya kan belum ada. Karena apa? Karena sampai sekarang putusan daripada 2016 itu membenarkan penyidik. Artinya membenarkan apa? Hasil penyidikan itu diperiksa oleh jaksa clear and clean. Jadikan tuntutan oleh hakim, sudah diperiksa selama berapa bulan, diputuskan tes ini memang melanggar bersalah. Selama putusan ini ya, tidak dianulir, para pimpinan dari para polisi pasti akan ragu untuk mengatakan ya anggota saya itu salah gitu. Itu karena secara teoretik ya, itu apa yang dilakukan penyidik tahun 2016 itu masih tidak ada salahnya kalau tidak dianulir oleh PK ini gitu. Jadi sampai sekarang ini kemarin tuh Propam kan nggak menemukan pelanggaran etik ya, kan gitu kan. Barreskrim ya cuma paling ngomong akan kita evaluasi. Kan dia nggak ngomong itu penyidikan keliru kan enggak gitu. Nah jadi ini kuncinya adalah kepada itu tadi Bu. Kalau ini nanti kemudian keputusan PK itu menang dan kemudian ini dianulir, barulah itu nanti akan dibaluskan kembali pasti mulai dari sidik ulang itu tadi. Clear nanti. Nah ini Rudiana dilaporkan itu bagus menurut saya. Karena kemudian memungkinkan Rudiana untuk diperiksa lebih dalam lagi, dia sebagai tersangka, apakah dia itu melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh rame-rame itu dengan cara scientific crime investigation juga. Nanti akan disidangkan di pengadilan umum. Apakah dia melanggar apa tidak pidananya itu. Kalau melanggar pidana dan dihukum 3 tahun, dia pasti akan dipecat pakai kode etik. Kira-kira begitulah, mekanisme pengawasan polisi itu kayak gitu. Oke, sesaat lagi saya akan minta tanggapan langsung dari Bang Marwan dan juga Bang Aristo, namun usai jeda pemirsa kami kembali saat lagi. Oke, langsung saya boleh minta tanggapan dari Bang Marwan. Tadi ada sejumlah evaluasi juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arianto. Ya. Yang disampaikan Pak Arianto, saya agak sedikit berseberangan sama Pak Arianto ya, berbeda pandangan. Pak Arianto bilang mau menuju PK, menunggu PK kan? Ya. Kalau menurut saya nggak ada hubungan sama PK untuk klien kami. Tetapi kalau untuk yang 8 orang terpidana itu memang. Kalau untuk klien kami apa hubungannya? Sementara klien kami itu adalah Peggy Setiawan. Yang DPO itu adalah Peggy Peron. Nggak bisa dipaksakan, tetap nggak bisa. Walaupun itu PK mau menang, mau tidak menang, jelas saya berani mengatakan memang pra-peradilan itu bisa dibuka. Bisa. Tetapi mana orangnya? Siapa orangnya? Nggak bisa dipaksakan. Saya berani mengatakan, saya bilang, kalau polisi tetap mentersangkakan klien kami, 2 kali polisi kalah di pra-peradilan nanti. Oke. Bang Aristo? Jadi gini ya, bahwa apakah PK ada hubungannya dengan status tersangka Peggy, itu ada hubungannya. Kenapa? Karena Peggy ini ya perannya itu kan yang menjelaskan itu adalah putusan pengadilan ya, yaitu putusan Mahkamah Agung terakhir kasasi. Itu kan dikatakan juga bahwa Peggy itu DPO. Kemudian kan polisi bereaksi akan itu. Seolah-olah memang polisi itu mendapatkan legitimasi, validasi bahwa pemeriksaannya betul oleh pengadilan. Karena sederhananya gini, satu pemeriksaan perkara pidana itu kan sebenarnya gampang, itu kan kerja kelompok. Kerja kelompok oleh siapa? Ya polisi, jaksa, dan hakim.
Ya, ada pengacara yang membela, tapi pengacara ini agak di luar. Dan kerja kelompok ini memang yang porsi pekerjaannya paling banyak itu polisi. Jadi agak masuk akal sorotannya itu kepada polisi, tapi tetap itu kerja kelompok. Nah, oleh teman kelompok yang lain, jaksa dan hakim itu divalidasi pemeriksaan polisi. Baru sekarang kan ketahuan itu ini ternyata carut marut ya, ada persoalan di situ. Nah, oleh karena itu sederhananya persoalan carut marutnya ini sekarang kita lihat polisi ini mau menunggu pasif aja, dibenerin dulu lah sama teman kelompok yang lain, yaitu hakim peninjauan kembali. Kalau misalnya ternyata dikonfirmasi bahwa oh betul itu salah itu. Nah, itu kemudian baru status Peggy itu aman. Oh, ceritanya salah itu pada waktu itu. Gitu kira-kira konstruksinya. Tetapi sebenarnya ada lagi jalan untuk meluruskan persoalan pembunuhan Vina dan Eki ini. Jadi kalau peninjauan kembali itu polisi atau aparatur negara tadi itu pasif, ada yang namanya kasasi demi kepentingan hukum. Ini jarang dibicarakan, tapi itu ada di dalam KUHP. Ya, kasasi demi kepentingan hukum itu adalah upaya aktif dari aparatur negara. Dalam hal ini Jaksa Agung, tentu dengan pertimbangan yang menyidik, yaitu kepolisian. Apa itu kasasi demi kepentingan hukum? Jadi negara mengakui bahwa ada kesalahan pada waktu itu. Mengakui ada kesalahan, dia sendiri yang mengajukan kepada Hakim Mahkamah Agung, ya, kasasi demi kepentingan hukum, mengatakan bahwa dulu saya salah nih, tolong dong benerin, yang bener begini. Jadi yang kalau menunggu PK itu pasif, ada sebenarnya jalan lain yang menurut saya rekomendasikan untuk dilakukan, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Itu ada di dalam KUHP. Oke. Yang mengajukan siapa itu, Pak? Jaksa Agung. Yang mengajukan Jaksa Agung. Itu disediakan, Pak. Jalur itu disediakan khusus sebenarnya tanggung jawab negara ketika negara melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Kalau PK itu kan pasif tadi, nunggu kan. Tapi selayaknya ya, menurut saya selayaknya negara, aparatur negara dalam hal ini polisi dan jaksa yang pada waktu itu mereka bekerja kelompok memidanakan 8 orang ini, ya dia secara legowo lah. Oke, kalau saya salah, saya mengakui ada yang salah, dia ajukan sendiri, aktif, begitu. Pak Arianto, jadi kalau kata Bang Aristo, ini seharusnya dari pihak kepolisian ini secara pasifkah menunggu dari PK atau bagaimana yang harus dilakukan saat ini? Kalau di mata kepolisian ya, dalam sistem hukum, polisi itu adalah penyidik. Dalam sistem hukum kita, hukum pidana itu ada laporan polisi, kemudian penyidikan, ada penuntutan, ada peradilan. Polisi melakukan penyidikan, artinya penyidikan adalah mencari keterangan barang bukti yang 5 alat bukti itu diramu menjadi berkas dan kemudian berkasnya itu diserahkan kepada jaksa. Apabila oleh jaksa diteliti dan itu dianggap lengkap dan sah untuk menjadikan penuturan, disitulah tugas penyidik selesai. Nah, sekarang ini berkas sudah diperiksa oleh jaksa dan dipakai untuk menuntut dan hakim mengamini gitu kan. Jadi penyidik sudah nggak ada urusan lagi dengan putusan ini. Nah, sekarang ini kan ada ribut-ribut bahwa putusan itu dianggap itu putusan sesat dan sebagainya. Makanya itu kalau untuk di kacamata polisi, dia akan berbuat lagi setelah ada PK. Serah membatalkan ini putusan ini tadi. Bahwa putusan itu nggak benar, barulah dia akan bebenah lagi. Disidik ulang. Bahwa dulu hasil penyidikan itu nggak laku lah. Ibarat nasi itu nasi basi, sehingga sekarang harus masak lagi mulai dari awal nasi yang betul-betul bagus supaya nanti bisa dimakan oleh Pak Hakim itu untuk menghukum dengan cara yang benar. Oke. Itu jadi kalau untuk ke PK polisi sini nggak bisa apa-apa. Memang secara hukum dia nggak punya kewenangan itu. Nah, kalau tadi itu ada apa? Kasasi demi kepentingan Kasasi demi hukum. Itu kan ilmunya jaksa ya Pak ya. Saya nggak ngerti makanya saya nggak ngerti karena saya hanya apal di KUHP itu apa yang menjadi kewajiban polisi sebagai penyidik. Kalau untuk jaksa agung ada gitu, saya nggak mau mancing-mancing nanti sangkanya saya menuduh jaksa kan gitu. Oke. Bapak yang lebih tahu itu. Iya. Bagaimana kemudian dengan sesuai dengan judul kita ya? Ini kan sempat DPO itu sebutannya Peggy Perong. Apakah dari pihak kepolisian ini juga memang harus membidik ada Peggy lain yang juga harus dicari? Ya, dulu ya. Peggy Setiawan ini kan di DPO-nya kan namanya Peggy Perong. Yeah. Polisi mendapat keterangan dari Sudirman bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Makanya polisi untuk membuktikan itu dia cukup dengan melihat ijazah dan sebagainya dan ternyata memang iya kan gitu kan. Disitulah polisi kemudian menyebutkan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Perong. Itu konteksnya kayak gitu. Adapun sekarang dianggap itu salah oleh hakim, nah enggak apa-apa. Kalau memang salah ya sudah. Kita akui kok.
kalau memang salah ya. Tetapi ingat ya, di dalam putusan pra peradilan kemarin itu tidak ada sebutan RAN personal. Tidak ada salah orang. Yang disebutkan adalah kenapa polisi tidak memenuhi syarat karena tidak meriksa dulu. Yang dianukan adalah DPO itu harus diperiksa dulu, gitu kan gitu. Tahu nggak itu? Saya baru buka sekarang ini. Itu DPO itu adalah harus diperiksa dulu dan sebagainya itu adalah dari Perkap. Perkap itu saya anggap itu perkap konyol. Karena apa? Dibikin oleh polisi sendiri, memberikan syarat-syarat Pak untuk DPO harus begini. Masuk juga untuk nangkap harus begini. Padahal di gua tidak ada. Sekarang Perkap itu sudah dicabut. Tapi itu masih dipakai acuran kan gitu. Perkap yang baru Pak tidak ada itu harusnya. 2020. Tapi katanya masih ada. Saya anggap itu cabut itu Perkap itu karena yang bikin oleh polisi sendiri kan gitu Pak. Itu jadi molo sekarang ini jadi masalah kan gitu. Nah, ini saya ingin sampaikan ya pada advokat seluruh Indonesia juga bahwa ini Perkap mengenai ketentuan DPO harus dipanggil dulu. Tersangka mau ditangkap harus dipanggil dulu. Sudah dihilangkan oleh polisi. Sekarang kita nggak pakai itu perkap itu lagi. Tapi 2016 pakai 2012 itu Pak perkapnya. Karena masih kan waktu itu kan masih. Sekarang kan enggak kan. Itu kira-kira gitu. Sesaat lagi saya akan minta tanggapan dari Bang Marwan ya. Tadi sudah mendengar bahwa ini sebenarnya bukan salah orang, salah prosedural. Nanti boleh ditanggapi Bang Marwan usai jeda pemirsa kami kembali. Oke, Bang Marwan bisa langsung dijawab kalau mengutip pernyataan Pak Arianto tadi, pihak polisian sendiri mengatakan ini bukan salah tangkap, bukan Peggy yang berbeda lah istilahnya, tapi salah prosedural. Sedangkan Anda mengatakan Peggy Peron dan juga Peggy Setiawan ini jelas orang yang berbeda. Enggak, sebenarnya pembahasan di sini apa disampaikan Pak Arianto juga menurut saya campur baur. Sekarang antara yang terpidana 8 orang sama Peggy Setiawan berbeda loh. Jadi makanya saya bilang Pak Arianto menceritakan masalah yang 8 orang terpidana itu kesalahan bukan di tanggungannya polisi aja, di kejaksaan, di hakim segala macam. Yang kita fokus hanya masalah Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini apa disampaikan oleh Pak Arianto? Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Dari mana Pak Arianto bisa mengatakan seperti itu? Ini Pak Arianto udah memvonis loh. Biar Pak Arianto tahu Peggy Setiawan ini alamatnya di Talun Pak. Sementara itu di Mundu udah berbeda. Tanggal lahirnya berbeda. Udah itu usianya berbeda. Pak Arianto nggak boleh Pak Arianto. Maka saya bilang sini saya berbeda pandang Pak Arianto. Kalau bisa Pak Arianto cabut omongan itu. Nggak boleh Pak Arianto. Saya nggak akan nyabut. Nggak, Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Bukan Pak. Tidak. Dari mana katanya Bapak polisi tahu? Peggy Peron itu adalah Setiawan. Dari mana Peggy Setiawan Pak? Karena katanya Sudirman, katanya Sudirman itu Bapak adalah dia teman-teman sekolah. Bapak di sini. Enggak, saya dulu bicara Pak Arianto nggak boleh. Pak Arianto kan udah mengecap kalau Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Enggak bisa gitu. Peggy Setiawan, bukan Peggy saya Setiawan. yang ngomong, polisi yang ngomong pada saya. Peggy Peron itu adalah salah. Peggy Setiawan. Ya, karena begini Pak, itu tadi alasannya. Saya dulu bicara. Saya dulu. Jangan nyari salah benar di sini Pak. Ini bukan pengadilan. Bukan pengadilan. Nggak akan ketemu lah. Di sini Bapak berbeda pendapat gitu. Tapi jangan katakan saya cabut perkara. Saya tidak akan nyabut. Putusan pengadilan mengatakan DPO itu ada 3. Peggy Peron, Dani sama si Andi. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan. Alamatnya Peggy Setiawan adanya di Talun. Peggy Peron itu adanya di Mundu. Tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tingginya berbeda. Sekarang mari kita sama-sama polisi, maksud saya kita gunakan kekuatan kita, bagaimana kita mencari Peggy Peron yang pelaku ini. Jangan kita hanya umum masalah ini aja, gitu loh. Kami sangat mendukung, makanya saya bilang, saya berulang kali saya sampaikan. Saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Kalau memang Peggy Setiawan membunuh, kita penjarakan. Tetapi di sini saya lihat bukan Peggy Setiawan. Baik. Itu maka saya bilang sama Pak Arianto, saya berbeda pandang sama Pak Arianto. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya bukan mengatakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Saya hanya dengar daripada polisi ketika dia mau menangkap Peggy Setiawan ini, dia mengatakan berdasarkan keterangan dari Sudirman, Peggy Peron itu adalah teman sekelasnya. Makanya kemudian polisi melihat ke rumahnya. Digledahnya adalah ketemulah ijazah itu. Oh, yang benar. Artinya kan buktinya itu bersesuaian keterangan Sudirman dengan alat-alat bukti yang ada situ. Disitulah maka itu dianggap Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Adapun ini kemudian ini diputus bahwa itu penangkapannya salah itu ya. Hakim di dalam pra peradilan tidak mengatakan salah orang, Pak.
hanya mengatakan bahwa dia tidak diperiksa di DPO, kemudian itu Pak yang menyebabkan itunya itu. Jadi di sini bukan berarti Peggy Peron itu kemarin pra peradilan Malang itu bukan dialah orangnya, bukan itu Pak. Baik. Salahnya polisi tidak meriksa DPO karena perkap yang konyol itu kan. Oke, kita taat, kita lepaskan. Tapi in case nanti seandainya PK-nya itu nanti ditolak, maka berarti pasti akan diteruskan ini. Tetapi kalau PK-nya itu diterima, polisi pasti akan menggugur semua yang ada sekarang ini, barulah besok cari itu Pak, siapa yang membunuh orang itu tadi sebetulnya. Itu Pak, cara berpikirnya kayak gitu. Jadi saya tidak menang-menangan menuduh ini, bukan gitu Pak. Di sini saya tidak berdebat, tidak mematahkan kata-kata orang, dan saya tidak nyuruh orang untuk cabut ucapan segala ini. Kita nggak pas kalau sini nyala-nyalakan orang kemudian suruh cabut itu. Ya, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, saya boleh terakhir bisa minta langsung penutup dari Bang Aristo selanjutnya. Ya, ini tadi perdebatan antara Bang Marwan dan Pak Arianto itu sebenarnya refleksi dari absennya bukti yang straightforward sebenarnya untuk menjerat Peggy. Di satu sisi Bang Marwan ada betulnya. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengatakan ada perbedaan nih DPO Peggy dengan Peggy, kliennya Peggy Setiawan tadi soal alamat ya. Di sisi lain Pak Arianto juga memang dia punya bukti ya. Buktinya yaitu tadi dari keterangan polisi, keterangan saksi. Tapi kita tahu keterangan saksi itu kan bisa di-setel. Nah, sedangkan Bang Marwan yang namanya alamatnya berbeda, yaitu indikasi, tapi kan belum tentu juga itu bukan orangnya. Nah, makanya saya katakan bahwa perkara ini hanya bisa dibuka lagi ketika ada bukti-bukti yang tidak bisa terbantah. Itu yang disebut dengan bukti-bukti saintifik tadi, bukti-bukti empiris yang nggak bisa disetel. Apa itu? Misalnya, handphonenya disita, buka dong percakapannya misalnya. Atau ada CCTV nggak? Atau fingerprint, kan pada waktu itu kayaknya Peggy pernah dites fingerprint. Nah, itu ada nggak di alat-alat yang digunakan untuk membunuh? Jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir, saya mau berpendapat ya, saya mau juga mengatakan bahwa sebaiknya dengan carut-marut seperti ini negara ya, melalui aparaturnya dalam hal ini Jaksa Agung bisa bekerja sama dengan kepolisian mengambil langkah aktif itu tadi, kasasi demi kepentingan hukum. Jangan menunggu PK yang pasif. Kenapa? Karena ini kan sudah ada expose carut-marutnya penyidikan. Jadi secara legowo, ajukan itu secara aktif untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum jika ada. Oke, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, tapi terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana upaya dari aparat selanjutnya, dan juga kita akan nantikan bagaimana PK pada tanggal 24 nanti. Terima kasih sekali lagi Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Bang Marwan. Boleh bersalaman dulu supaya nggak tegang banget ya. Terima kasih Bapak-Bapak, dan sesaat lagi pemirsa Putri Viola akan hadir. Salaman juga Bapak. Terima kasih Pak. Baik, Agita, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi yang juga sangat menarik, sangat penting, di mana Pengadilan Tinggi Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal. Sesaat lagi. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Prof. Hik. Kita sudah lihat tadi apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Internasional. Maknanya apa dan apakah memiliki kekuatan yang memaksa agar Israel segera angkat kaki dari wilayah Palestina yang didudukinya, Prof. Hik? Maknanya adalah fatwa yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional mengatakan bahwa secara hukum internasional, baik itu hukum humaniter internasional, baik itu konvensi-konvensi yang dirujuk oleh Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa pendudukan Israel adalah ilegal, termasuk kebijakan-kebijakan apartheidnya, kebijakan-kebijakan yang membenarkan warga Israel mengambil tanah rakyat Palestina untuk pemukiman mereka, dan masih banyak lagi praktek-praktek yang menurut Mahkamah Internasional dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal. Bahkan Mahkamah Internasional juga menyuruhkan agar negara-negara tidak mengakuinya. Namun demikian, kita juga harus tahu bahwa ini merupakan fatwa, advisory opinion, yang sebenarnya dimintakan oleh Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa fatwa, advisory opinion ini, kalau kita bicara tentang pelaksanaan dari fatwa ini, tidaklah sekuat kalau misalnya kita bicara terkait dengan putusan.
Nah, di dalam fatwa ini disebutkan bahwa untuk tindak lanjutnya akan diserahkan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang menanyakan. Jadi yang saya ingin juga sampaikan dalam kesempatan ini, memang secara kertas Mahkamah Internasional sudah mengatakan bahwa tindakan Israel adalah ilegal. Tetapi karena pada saat sekarang Israel masih menduduki wilayah Palestina yang menurut Mahkamah Internasional itu ada 3, yaitu di Yerusalem, ada di tepi barat, dan kemudian di Gaza. Sebagai penduduk di sana, kalau mereka tidak mau keluar secara sukarela, maka ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat internasional. Karena sebagai upaya paksa untuk memaksa Israel keluar, terus terang dalam mekanisme hukum internasional itu dan dalam masyarakat internasional tidak ada. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu yang menganggap bahwa fatwa ini merupakan suatu fatwa yang absurd, lalu juga Kementerian Luar Negeri Israel yang mengatakan bahwa ini tidak berdasar, ini yang akan mengindikasikan bahwa Israel tidak mau keluar dari wilayah Palestina secara sukarela. Nah, pertanyaannya adalah apakah nantinya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa mengeluarkan resolusi yang memaksa Israel untuk keluar dari tanah Palestina. Yang saya khawatirkan adalah sekutu dari Israel, khususnya Amerika Serikat, dia akan melakukan, terutama di Dewan Keamanan PBB, veto apabila ada resolusi yang meminta agar Israel keluar dari tanah Palestina, atau dia akan menghadapi konsekuensi berhadapan dengan pasukan multinasional. Karena pasukan multinasional itu saya yakin akan digagalkan oleh Amerika Serikat apabila akan dibentuk. Demikian. Artinya dengan kata lain Prof. Hikks, fatwa ini sebenarnya tidak efektif dan juga tidak akan didengarkan, apalagi dilakukan, dieksekusi oleh Israel, begitu Prof. Hikks? Betul sekali. Karena Israel yang saya dengar, mereka mengatakan putusan ini absurd, dan mereka juga mengatakan bahwa mana mungkin kami melakukan okupasi terhadap wilayah kami sendiri. Jadi wilayah-wilayah Palestina itu dianggap oleh Israel sebagai wilayah mereka, dan mereka membuat aturan-aturan berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki. Meskipun kita tahu masyarakat internasional, bahkan warga dari berbagai negara, masyarakat internasional banyak yang menentang apa yang dilakukan oleh Israel, terutama sekali apa yang mereka lakukan di Gaza, karena ini mengarah kepada genosida. Namun demikian, Israel tetap berkeras bahwa mereka tidak memiliki kesalahan, bahwa ini tanah mereka, bahkan serangan ke genosida adalah serangan sebagai balas dendam mereka, pembalasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas tahun kemarin bulan Oktober. Baik, jika Indonesia, negara-negara lain, ataupun juga masyarakat internasional yang Prof. Hikks katakan tadi, ini bisa kemudian ataupun juga menyerukan, mendesak Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina akibat adanya fatwa ini, tapi tidak didengarkan oleh Israel, lantas langkah apa kemudian yang bisa memaksa Israel untuk bisa menaati apa yang diputuskan ataupun setidaknya fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional ini, Prof. Hikks? Jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Menhan mewakili Bapak Presiden berada di Yordania. Beliau mengatakan intinya adalah bagaimana kita bisa membangun koalisi kemanusiaan, coalition of humanity. Koalisi kemanusiaan ini adalah tindakan yang tidak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi bagi negara-negara yang setuju untuk membantu rakyat Palestina, maka kita akan lakukan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah menyelamatkan mereka-mereka yang menjadi korban perang. Bapak Menhan sudah menyampaikan bahwa akan digelar rumah sakit darurat yang dilakukan oleh TNI kita. Yang kedua adalah Menhan mengatakan bahwa
siap untuk berkontribusi terhadap pasukan perdamaian apabila memang dikendaki adanya pasukan perdamaian untuk menjaga ceasefire atau gencatan senjata. Ini yang harus diupayakan oleh Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sebenarnya sudah mengajukan sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk melakukan yang namanya gencatan senjata. Nah, ini yang sampai sekarang belum direalisasikan. Dan yang terakhir adalah Indonesia harus terus melakukan tekanan-tekanan berdasarkan apa yang sudah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tahu resolusi Majelis Umum PBB sudah minta adanya gencatan senjata. Demikian juga Dewan Keamanan PBB. Bahkan Mahkamah Kejahatan Internasional ICC, jaksa penuntut umumnya sudah mengeluarkan surat bagi penangkapan Netanyahu, Menteri Pertahanan, dan petinggi-petinggi Israel lainnya. Meskipun pada saat yang bersamaan juga melakukan surat penangkapan terhadap para petinggi Hamas. Dan sekarang baru-baru ini ICJ sudah membuat advisory opinion yang mengatakan bahwa secara hukum internasional apa yang dilakukan oleh Israel menduduki wilayah itu secara tidak sah, kemudian juga membuat rakyat Palestina tidak bisa menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri, bahkan juga praktek atau kebijakan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Salah satunya adalah tindakan apartheid, bahkan juga tadi yang saya katakan membenarkan tindakan untuk meruntuhkan rumah-rumah orang Palestina oleh para pemukim Israel, seperti itu. Baik, Prof. Hik, nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda perbincangan kita, karena Palestina gembira mendengar keputusan ataupun juga fatwa dari Mahkamah Internasional ini, dan juga meminta agar negara-negara lain tidak lagi membantu Israel. Bagaimana kemungkinan bahwa ini bisa terwujud? Nanti Prof. Hik bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Prof. Hikmahanto. Nah, Prof. Hik menyambung apa yang sudah sempat saya tanyakan sebelum jeda, karena Palestina berharap dengan adanya fatwa ini tidak ada lagi negara-negara yang akan membantu Israel. Tapi negara-negara sekutu Israel apakah akan mengindahkan fatwa dari Mahkamah Internasional ini? Prof. Hik. Tidak, saya rasa tidak akan mengindahkan. Karena negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat akan tetap mendukung Israel. Dan ini karena lobi Yahudi yang ada di Amerika Serikat itu sangat kuat. Lobi Yahudi ini adalah warga Amerika Serikat yang keturunan atau beragama Yahudi, dan mereka sangat membela Israel. Dan mereka ini walaupun minoritas di Amerika Serikat tetapi memegang perekonomian di Amerika Serikat, sehingga siapapun presiden di Amerika Serikat tidak akan ada yang berani untuk mendukung fatwa yang disampaikan oleh ICJ, ya, dan tidak melindungi Israel, seperti itu. Kalau seperti itu artinya fatwa ini keluar juga sia-sia saja, dan seakan suara-suara dari masyarakat internasional ini melempem kalau kita melihat ketika dihadapkan dengan kekuatan dari Israel, begitu Prof. Hik? Ya, memang betul dalam konteks efektivitas dari pelaksanaan fatwa ini, memang ini bisa dikatakan tidak banyak berarti, melempem. Walaupun secara moral ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena Israel secara hukum internasional dinyatakan telah melakukan tindakan yang ilegal. Nah, sementara ini mungkin ada beberapa negara yang akan melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel, tetapi tidak secara langsung. Mereka akan mendukung para pejuang-pejuang dari Palestina, mungkin dari Hamas, yang kemudian mereka akan melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Karena bagi pejuang Hamas tentunya mereka mengatakan bahwa perjuangan mereka didasarkan pada legalitas aturan yang mengatakan bahwa mereka pada saat ini sedang diduduki dan mereka ingin mengusir yang mereka sebut sebagai pihak yang mengokupasi tanah Palestina, seperti itu.
Baik, selain kepada koalisi kemanusiaan, kepada apa lagi mungkin kita bisa berharap selain ada beberapa negara yang juga terus membela Palestina dan juga menyerang Israel, Prof. Hik? Sebenarnya saya berharap bahwa koalisi kemanusiaan ini akan didukung juga dan diikuti oleh negara-negara seperti Rusia, seperti China, People's Republic of China ya. Untuk apa? Memberikan daya gentar kepada Amerika Serikat sebagai sekutu dekat dari Israel bahwa suara masyarakat internasional harus didengar oleh Amerika Serikat. Bila tidak, ya mereka harus berhadapan dengan negara-negara besar seperti Rusia dan China. Ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Tentu ini merupakan perlu dilakukan kepiawaian dalam berdiplomasi untuk memastikan bahwa negara-negara besar seperti Rusia, China, bahkan juga negara-negara Eropa yang sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina untuk masuk dalam koalisi kemanusiaan ini. Baik, Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa memberikan pandangannya. Selamat berlibur kembali, Prof. Hikmahanto. Selamat malam. Terima kasih. Rangkaian kabar tadi menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Dan juga tentunya Agita, nanti kita juga akan menyaksikan kabar utama berikutnya. Betul sekali, dan sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan program kabar utama bersama dengan Gina Vita. Dan akhir kata saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.